Saya pernah berpikir bahwa rahasia ini akan terkubur selamanya di dasar hati saya, tak pernah melihat cahaya hari, karena takut menghancurkan segalanya yang saya miliki. Tapi hari itu, saat kami piknik di lereng Gunung Salak dekat Bogor, semuanya berubah. Saya tak sanggup lagi menyembunyikan beban yang semakin berat, yang membuat malam-malam saya penuh air mata diam-diam. Nama saya Ardi, usia saya 22 tahun. Keluarga kami bukan keluarga kandung sempurna, tapi setelah ibu menikah lagi dengan Pak Hadi saat saya berusia 10 tahun, dia menjadi ayah tiri yang benar-benar mencintai kami. Pak Hadi, pria Jawa Tulen yang bekerja sebagai pegawai negeri di Jakarta, selalu sabar dan penuh kasih. Dia membesarkan saya, adik tiri saya Rina yang kini berusia 18, dan kakak tiri saya Dimas yang 20 tahun, seperti anak kandungnya sendiri. Kami tinggal di rumah sederhana di pinggiran Jakarta, penuh tawa dan kehangatan keluarga Indonesia yang saling menopang. Tapi di balik senyum saya sehari-hari, ada rahasia yang menggerogoti. Sejak remaja, saya sadar bahwa saya berbeda. Saya gay. Awalnya saya tolak, saya berdoa setiap malam agar perasaan ini hilang karena di masyarakat kita, di keluarga muslim yang taat seperti kami, ini dianggap dosa besar, penyimpangan yang bisa memalukan orang tua. Saya takut Pak Hadi kecewa, takut Rina dan Dimas menjauh, takut keluarga ini runtuh gara-gara saya. Kenapa harus saya? Mengapa Tuhan ciptakan saya seperti ini? Pikiran itu selalu berputar di kepala saya, membuat saya merasa sendirian di tengah keramaian keluarga. Saya pernah pacaran diam-diam dengan cowok di kampus, tapi selalu berakhir dengan rasa bersalah yang dalam. Saya ingin jujur, tapi bayangan penolakan membuat saya mundur lagi dan lagi. Hari piknik itu dimulai biasa saja. Pak Hadi usulkan kami ke lereng Gunung Salak, tempat aurit keluarga sejak kecil. Kita perlu refreshing, anak-anak. Kerja dan kuliah kalian sudah bikin capek, katanya sambil tersenyum lebar. Kami berangkat pagi-pagi dengan mobil tua kami, membawa tikar, makanan kesukaan seperti nasi goreng buatan ibu yang sudah tiada, rendang, dan buah-buahan segar. Di sana udara sejuk menyambut kami. Kami gelar tikar di bawah pohon-pohon rindang, dekat sungai kecil yang mengalir jernih. Rina langsung heboh oto-oto, Dimas main gitar lagu-lagu dangdut yang bikin kami tertawa. Pak Hadi duduk santai, cerita tentang masa mudanya di desa. Saya ikut tertawa, tapi hati saya berdegup kencang. Sudah lama saya rencanakan ini, tapi selalu gagal. Saat matahari naik tinggi, kami makan bersama. Rasa rendang yang gurih, tawa Rina yang renyah, semua terasa begitu berharga. Tapi semakin saya lihat wajah mereka, semakin saya tak tahan. Rahasia ini seperti duri yang semakin dalam menusuk. Jika saya diam terus, saya akan mati perlahan dari dalam. Tapi jika bicara, apakah mereka masih mau memanggil saya kakak, anak? Ayah, ada yang mau Ardi bilang, kata saya tiba-tiba, suara saya gemetar. Semua diam, menatap saya. Pak Hadi angkat alis, apa, nak? Serius amat mukanya. Saya tarik napas dalam. Hati saya seperti mau meledak. Ini saatnya. Atau selamanya saya akan menyesal. Saat itu, angin sepoi dari lereng Gunung Salak seperti membekuk. Saya rasakan tatapan Pak Hadi, Dimas, dan Rina menusuk langsung ke jiwa saya. Rahasia yang saya pendam bertahun-tahun ini akhirnya akan keluar. Tapi kenapa rasanya begitu menakutkan? Seolah satu kata salah bisa menghancurkan ikatan keluarga yang sudah seperti darah daging ini. Ardi, kamu kenapa? Sakit ya, tanya Rina khawatir, tangannya memegang lengan saya. Dia selalu begitu, adik kecil yang manja tapi penuh perhatian. Saya geleng kepala, mata saya mulai berkaca. Bukan sakit biasa, Rin. Ini tentang Ardi sendiri. Pak Hadi letakkan piringnya, wajahnya serius tapi lembut. Bilang saja, nak. Ayah di sini.
Apapun itu, kita hadapi bersama. Kata-katanya membuat air mata saya hampir jatuh. Bersama. Benarkah? Di masyarakat kita banyak cerita anak dibuang gara-gara ini. Tapi Pak Hadi bukan ayah kandung meski dia lebih baik dari banyak ayah biologis. Dia yang ajari saya sholat, yang bela saya saat dibully di sekolah, yang bilang de kamu anak ayah yang paling pintar. Saya tatap Dimas. Dia kakak tiri yang selalu lindungi saya, meski kami beda 2 tahun. Kami sering curhat malam-malam tentang cewek, tentang mimpi. Tapi ini, apakah dia akan muak? Ayah, Mas Dimas, Rin. Ardi. Ardi Gai, kata saya akhirnya, suara saya pecah. Dunia seperti berhenti berputar. Diam hanya suara sungai dan burung yang terdengar. Wajah Pak Hadi pucat, Dimas membelalak, Rina menutup mulutnya dengan tangan. Air mata saya jatuh deras. Ma. Ardi sudah coba ubah, sudah berdoa, tapi ini Ardi yang sebenarnya. Ardi takut kalian benci Ardi. Takut keluarga ini hancur gara-gara Ardi. Kenapa saya lahir begini? Pikiran itu kembali menghantam. Saya merasa seperti pengkhianat, seperti membawa malu ke keluarga yang sudah susah payah dibangun Pak Hadi setelah ibu menikah lagi. Dia yang rawat kami saat ibu sakit keras sebelum meninggal. Dia yang tak pernah bedakan kami dengan anak kandungnya sendiri, padahal dia punya masa lalu sulit. Pak Hadi diam lama. Matanya berkaca. Ardi. Kamu yakin ini bukan AC sementara? Saya angguk pelan. Sudah bertahun-tahun, ya. Ardi sudah coba pacaran dengan cewek, tapi hati Ardi tak bisa bohong. Dimas bangkit jalan menjauh ke sungai. Hati saya sakit melihatnya. Dia marah. Muak. Rina menangis pelan memeluk lututnya. Saya merasa dunia runtuh. Ini kesalahan terbesar saya. Lebih baik saya pendam selamanya daripada lihat mereka begini. Tapi tiba-tiba Pak Hadi dekati saya, peluk saya erat. Tubuhnya gemetar. Nak. Ayah syok. Tapi ayah lebih syok kalau kamu simpan sendiri, sampai sakit hati sendirian. Saya menangis di dadanya. Bau sabun colek yang selalu dipakainya, membuat saya ingat masa kecil. Di agama kita ini berat, nak. Tapi ayah bukan Tuhan yang menghakimi. Ayah cuma ayah yang sayang anaknya, bisiknya. Rina dekati, peluk kami berdua. Kak Ardi. Rin kaget. Tapi Rin sayang kakak. Kakak tetap kakak Rin. Dimas kembali, matanya merah. Dia duduk di depan saya, diam lama. Dimas menatap saya lama, ekspresinya campur aduk. Saya takut dia bicara kata-kata yang akan menusuk lebih dalam dari apapun. Dia yang selalu jadi pelindung, yang ajari saya naik motor, yang bela saya saat ada yang ejek saya lembut. Apakah sekarang dia akan bilang saya memalukan? Di Maya, kata saya lagi, suara serak. Dimas tarik napas panjang. Ardi. Gue kaget banget. Gue pikir gue kenal lo luar dalam. Tapi, lo simpan ini sendirian bertahun-tahun. Saya angguk. Gue takut lo jijik, Mas. Dia geleng kepala keras. Jijik. Lo adik gue, Di. Dari kecil kita bareng. Lo yang nangis saat ibu sakit, lo yang bantu gue saat gue putus sama mantan. Lo tetep lo. Air mata Dimas jatuh. Dia peluk saya erat. Gue marah. Tapi marah karena lo tanggung sendiri. Kenapa nggak cerita dari dulu? Gue kan kakak lo. Saya menangis lagi, kali ini lega bercampur sedih. Keluarga ini. Mereka tak langsung terima, tapi mereka tak buang saya. Pak Hadi usap punggung kami. Kita semua butuh waktu. Ini tak mudah. Di masyarakat kita ini tabu besar. Tapi keluarga ini, kita hadapi bersama.
Dia cerita pelan tentang masa mudanya, bagaimana dia pernah salah, pernah buat ibu kecewa, tapi ibu makan. Hidup ini ujian, nak. Yang penting kita saling pegang. Rina cerita dia pernah baca tentang LGB di internet, awalnya tak paham, tapi sekarang dia bilang dia akan belajar lebih dalam. Rin tak mau kehilangan Kak Ardi. Tapi di balik kelegaan, konflik dalam hati saya semakin dalam. Apakah ini cukup? Di luar sana, masyarakat Indonesia masih keras. Teman-teman kampus, tetangga, masjid. Bagaimana jika tahu? Malam itu kami pulang dalam diam di mobil, Pak Hadi pegang tangan saya. Besok kita bicara lagi, ya nak. Di rumah, saya tak bisa tidur. Pikiran berputar, apakah mereka pura-pura terima demi tak buang saya? Apakah besok mereka akan ubah sikap? Pagi harinya, Dimas ketuk pintu kamar saya. Gue mau cerita. Dia masuk, duduk di kasur. Gue semalam mikir panjang. Gue takut. Takut orang bilang keluarga kita rusak. Tapi lebih takut kalau lo pergi atau lo sakit karena simpan sendiri. Dia cerita dia pernah punya teman Disma yang bunuh diri karena rahasia serupa. Gue tak mau itu kejadian sama lo. Hati saya hangat tapi juga sakit. Pengorbanan mereka demi saya. Pak Hadi panggil kami semua ke ruang keluarga. Kita harus bicara jujur. Ayah tak bilang ini mudah diterima. Ayah perlu waktu paham. Tapi ayah janji ayah tak akan buang kamu, Ardi. Dia bilang kami harus lebih sering curhat, mungkin cari bantuan konselor yang paham agama dan psikologi. Tapi tiba-tiba ada pengkhianatan kecil yang tak terduga. Rina dalam kebingungannya cerita ke teman dekatnya Yacat. Teman itu sebarkan dan mulai ada bisik-bisik di kampung. Bisik-bisik itu mulai terdengar. Tetangga yang dulu ramah, kini tatapannya aneh. Ada yang bilang kasihan Pak Hadi, anak tirinya begitu. Hati saya hancur. Saya yang bawa malu ke keluarga ini. Pak Hadi dipanggil, ditanya benarkah anakmu? Dia pulang dengan wajah lelah. Ayah bilang itu urusan keluarga, katanya pelan. Tapi saya lihat dia semakin sering diam, sholat lebih lama. Apakah dia menyesal terima saya? Dimas marah besar saat tahu Rina yang cerita. Longgak mikir, Rin. Sekarang keluarga kita jadi bahan gosip. Rina menangis. Rin bingung, Mas. Rin cuma mau curhat. Ma. Konflik meledak. Rina merasa bersalah, Dimas stres lindungi nama keluarga, Pak Hadi diam tapi saya tahu dia berat. Saya semakin terpuruk. Kenapa saya egois ungkap rahasia ini? Lebih baik saya pergi saja, biar mereka tenang. Malam itu saya kemasi tas diam-diam, tapi Pak Hadi sadar, ketuk pintu. Nak, ayah tahu kamu mau pergi. Saya menangis. Ardi cuma bikin susah, ya. Lebih baik Ardi pergi. Dia peluk saya. Jangan. Kamu anak ayah. Ayah pernah janji sama almarhum ibumu akan jaga kalian apapun terjadi. Dia cerita panjang tentang perjuangannya nikahi ibu yang sudah punya anak, bagaimana dia hadapi cibiran keluarganya sendiri. Cinta itu tak selalu mudah, nak. Tapi keluarga itu pilihan untuk tetap bersama. Dimas dan Rina masuk peluk kami. Kita hadapi bareng, kata Dimas tegas. Tapi konflik tak berhenti. Ada saudara jauh Pak Hadi yang datang, nasihati suruh Ardi tobat, atau jangan dekati anak-anak lain. Pak Hadi bela saya habis-habisan. Dia anak saya. Titik. Saya lihat pengorbanannya dan rasa bersalah semakin dalam. Tapi juga rasa cinta yang lebih kuat. Kami mulai cari jalan. Pak Hadi hubungi ustadz yang terbuka, yang bilang di Islam ajarkan rahmah, bukan benci. Kami diskusi panjang tentang iman dan identitas. Rina minta janji lebih hati-hati.
Dimas jadi pelindung lebih kuat, bahkan ancam tetangga yang gosip. Perlahan keluarga kami semakin erat. Rahasia ini yang awalnya seperti bom, jadi jembatan ke pengertian lebih dalam. Waktu berlalu, tapi luka tak langsung sembuh. Saya semakin dalam renungi, apakah penerimaan mereka tulus, atau hanya demi menjaga nama keluarga. Di masyarakat Indonesia yang masih keras terhadap tekanan dari luar terus datang. Ada hari Pak Hadi pulang dengan wajah muram. Dia dicemooh di kantor, anakmu kok begitu. Dia tak cerita, tapi saya tahu. Hati saya sakit luar biasa. Saya yang bikin ayah tiri saya menderita. Ardi minta maaf, yah, kata saya malam itu. Dia usap kepala saya. Ini ujian kita bersama, nak. Ayah percaya, Tuhan tak beri cobaan di luar kemampuan hambanya. Dimas mulai cari info tentang dukungan yang sesuai agama. Dia temukan komunitas online yang bantu gay muslim rekonsiliasi iman dan identitas. Longgak sendirian katanya. Rina yang awalnya bingung mulai baca buku psikologi. Dia bilang, Kak, Rin sadar sekarang. Orientasi bukan pilihan. Rin bangga punya kakak berani jujur. Tapi ada pengkhianatan lebih dalam yang hampir hancurkan kami. Dimas, dalam stresnya, sempat bilang ke saya saat bertengkar kecil, kadang gue nyesel lo cerita. Hidup kita jadi ribet. Kata itu menusuk. Saya menangis semalaman. Apakah dia benar-benar menyesal? Besoknya, Dimas minta maaf dengan air mata. Gue takut kehilangan lo, Di. Kata gue kemarin karena gue lemah. Ma. Pelukan kami saat itu lebih erat dari sebelumnya. Pak Hadi ajak kami piknik lagi ke tempat yang sama. Kita mulai baru dari sini. Di lereng Gunung Salak itu kami bicara dari hati ke hati. Pak Hadi akui dia masih berjuang pahami, tapi cinta ayah tak berubah. Ayah akan lindungi kamu seperti ayah lindungi ibumu dulu. Saya cerita perjuangan batin saya, doa-doa malam, rasa bersalah. Mereka dengar tanpa hakim. Konflik dalam semakin hebat, saya takut selamanya jadi beban. Tapi mereka bilang kamu bukan beban, kamu bagian dari kami. Perlahan kami bangun keluarga baru yang lebih kuat, berbasis pengertian dan rahmah. Akhirnya setelah badai emosi yang panjang, kami temukan kedamaian. Bukan penerimaan instan seperti dongeng, tapi penerimaan yang lahir dari perjuangan bersama, penuh air mata dan doa. Setahun setelah pengakuan itu, keluarga kami lebih erat. Pak Hadi sering bilang, rahasia itu buka pintu ke kejujuran kita semua. Dia yang dulu diam, kini lebih terbuka cerita masa lalunya. Dimas jadi ahli terkuat saya. Dia temani saya ke konselor, bela saya saat ada cibiran. Lo adik gue, Di. Siapa berani ganggu, hadapi gue dulu. Rina tumbuh jadi gadis bijak. Dia bilang pengalaman ini ajarkan dia tentang empati. Dunia butuh lebih banyak cinta, Kak. Kami tak bilang ini mudah. Masih ada bisik-bisik tetangga, masih ada hari-hari sulit saat iman diuji. Tapi kami pilih tetap bersama. Di piknik terakhir kami, di tempat yang sama, Pak Hadi angkat tangan. Syukur alhamdulillah, kita masih utuh. Saya tatap mereka, hati penuh syukur. Rahasia besar yang saya ungkap saat piknik itu, yang awalnya seperti akhir dunia, jadi awal dari keluarga yang lebih manusiawi. Saya sadar, cinta keluarga sejati tak lihat orientasi, tapi lihat hati. Di tengah masyarakat yang masih belajar, kami pilih jadi teladan kecil, bahwa rahmah lebih besar dari prasangka. Kini saat malam tiba, saya tak lagi menangis sendirian. Saya punya mereka. Dan itu cukup. Pengungkapan rahasia saat piknik itu, yang mengharukan jadi cerita kami selamanya. Bukan akhir bahagia sempurna, tapi akhir yang nyata, penuh harapan.